Dua ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dalam seluruh rangkaian kegiatan ini dapat kita ikuti tanpa halangan, tanpa hambatan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, cermin dihempas jadi retak. Jangan cari siapa yang salah. Saya pakai hari ini baju kotak-kotak. Bukan bermaksud saya meniru kepala sekolah. Kemudian 4 kursi itu, 4 meja menjadi 1. Nah. Nama Sumiati, biasa dipanggil Cups. Banyak. Sebenarnya saya berasal dari Bima, tapi saya suka tinggal di Jerewe, jadi saya orang Jerewe. Tinggal saya di Taliwang, Kampung Bugis, BTN Baiti Janati. Tempat yang paling saya suka di sawah. Pemandangannya sama suasananya itu sangat menarik. Senang berada di sekolah, Pak. Saya suka ada di alam terbuka. Untuk menghilangkan stres, bisa di sawah, bisa di kafe. Ada yang senang di tempat terbuka. Saya senangnya mendaki, Pak. Segala sesuatu saya senang mendaki. Segala sesuatu, Pak. Kalau yang lain. Terus tempat yang saya sukai di pantai, karena merasa nyaman saja. Terus tempat yang paling saya sukai adalah di rumah saya sendiri, Pak, karena sangat nyaman. Tempat yang paling saya sukai, kalau dulu sih masih gadis, saya lebih suka di kamar dan di rumah. Kalau sekarang mungkin karena sudah berkeluarga dan butuh banyak refreshing, ya tempat-tempat wisata seperti itu. Sawah atau kebun, karena di situ menghasilkan nilai tambah. Selain gaji yang saya dapatkan di sekolah, ada nilai tambah setelah saya bertani dan berkebun. Jadi selain saya jadi pegawai, saya usahakan jadi petani, Pak. Itu karena menghasilkan. Hobi di rumah saya lebih. Kalau di sekolah saya hobinya sama anak-anak. Teman-teman saya bisa tebak, saya suka mixer. Karena saya suka baking Pak, dan menghasilkan cuan. benda yang saya suka, bukan benda, tempat yang saya suka itu sama seperti Ibu Dian dan Ibu Dewi, yaitu sawah, karena bisa menghasilkan duit. Itu tempat yang saya suka di rumah karena bisa kumpul sama keluarga. Tempat yang saya sukai di antara semua pantai itu, Pak, Pantai Malu. Jadi kenalan semua. Tapi kalau benda yang saya sukai bisa ditanya lagi ya. Ada kertas warna merah, gambar presiden, nama wakil presiden. Itu ya. Apalagi dalam sangat banyak jumlahnya lah. Pantai juga, Pak. Kita bisa mendengar suara ombak itu sunyi kayaknya, ya lumayan romantis seperti itu. Berada di samping suami saya, dan sekaligus tempat berita yang kita terpilih. Apa-apa tadi? Tolong Bapak Ibu identifikasi sekarang ya, dan kelompok itu identifikasi hal-hal yang berubah pada murid 10 tahun yang lalu dengan murid kita saat ini, dengan menganalisa ini 5 minimal aspeknya. Teknologinya lebih, karena sekarang lebih tinggi, jadinya kita kembali ke laptop atau ke HP. Yang anak sekarang sudah bisa Google ya. Ya, yang aspek nomor 1 di situ cara mendapatkan informasi. Yang kedua, cara mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau tahun 10 tahun yang lalu ya dengan kelompok atau individu pun, sekarang juga begitu dengan kelompok ataupun individu. Kemudian cara
Cara mengerjakan tugas ya sama saja sih, tergantung gurunya bagaimana mudahnya, bagaimana cara baik itu secara kelompok ataupun secara individu. Tetapi ketika kita berikan kemandirian dia dengan lembaran pengamatan, dia akan menulis apa yang dia lihat, apa yang dengar dari guru. Minimal setengah dari itu dia dapat. Tolong komentari apa sebenarnya maksud gambar ini sebenarnya. Jadi dia itu memiliki kelainan sikap dari situ. Gurunya memberikan tugas, tapi tidak tahu apakah itu anak guru itu atau memang siswa. Kalau anak guru itu nanya di saya itu. Siswa. Jadi siswa, dia itu menoleh ke belakang, keluar. Artinya kemungkinan besar suasana kelas yang diciptakan oleh seorang guru itu sangat-sangat terlalu mengurung. Jadi sebenarnya anak yang satu itu ingin berkarya, ingin mengembangkan bakatnya, ingin bermain, ingin refreshing. Tidak selamanya berada dalam kelas dengan beberapa tekanan dari seorang guru. Terus kalau saya lihat dari sisi gurunya sendiri, guru itu berada dalam posisi santai di situ. Santai, anak-anak diberikan tugas yang disuruh untuk mengajarkan secara serius, sementara gurunya itu kelihatan santai, senyum-senyum saya lihat itu. Jadi ada sesuatu yang membahagiakannya. Artinya kelas di situ adalah kelas yang tidak perlu kita tiru untuk di dalam kelasnya. Makasih untuk gambar berdua. Belum. Sampai berkumpul gambar berdua. Ini yang makasih sekali Pak Arif ya. Benar apa yang disampaikan Pak Arif. Ya benar sekali. Mungkin gambar yang kedua itu untuk anak yang ketiga, gurunya ingin siswa itu seperti apa yang dipikirkan oleh gurunya. Mungkin itu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke banyaknya tantangan atau potensi yang akan dan solusi yang akan kita hadapi, dari hati saya yang paling dalam, Pak Heri, sebelum semua kita rubah, kita harus berubah diri sendiri dulu di dalam lingkungan kita sendiri. Sebelum semua kita rubah, kita harus berubah diri kita sendiri. Mau kita berpikir yang ke belakang seperti apa, itu urusan belakangan. Kita harus sekarang itu berpikir ke depan bahwa inilah tantangan yang harus saya hadapi. Saya sebagai mitra kerja berencana setiap semester akan mengadakan pengadaan baru 30 unit selama belum tercukupi kita akan berhenti mengadakan pengadaan. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Herman Sari SPDFD Kemen yang telah memberikan materi pada hari ini tentang refleksi kurikulum. Dan semuanya dalam materi yang disampaikan yaitu bagaimana kita menghadapi tantangan serta solusi untuk menghadapi kurikulum merdeka serta filosofi yang sangat dasar tentang telur. Alhamdulillah kita mendapat ilmu yang sangat besar pada hari ini. Untuk lebih bertanya kegiatan kita, marilah kita tutup in-house training hari kedua ini dengan sama-sama merasakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.